terkait polemik nasab ya, atau isu nasab. Itu saya sendiri itu dapat informasi pertama dari kiriman seseorang lewatnya Messenger, berarti Facebook. Iya. Kemudian ketika saya buka, ternyata isinya menginformasikan link YouTube. Oh. Ada informasi sosok laki-laki yang cukup ganteng, tapi jujur lebih ganteng saya ketimbang yang di YouTube. Dan kemudian saya kenal namanya Kiai Haji Imaduddin Utsman. Tetap saya akan mengatakan lebih ganteng saya. Itulah jiwa laki-laki. Ini perlu diklarifikasi nanti. Ya. Apakah ini nyata apa enggak? Terus itu kisarannya kalau nggak salah YouTube itu tuangannya atau saya melihatnya itu di tahun 2022. 2 tahun yang lalu ya? Iya, di tanggal 20 Juli. Saya simak videonya, kemudian saya tracking sendiri, saya cari, saya googling sendiri, saya cari informasi-informasi, ada lebih 7 atau 8 deh, karena waktu itu belum cukup viral, jadi agak kesulitan untuk mencari sosok Kiai Imad yang menjelaskan perspektif nasab Ba'lawi. Yang ada sebagian adalah informasi Kiai Imad sebagai pengurus FPI waktu itu, karena memang faktanya pernah jadi pengurus FPI Kiai Imad itu. Iya, pernah jadi. Kita kan orangnya fair apa adanya kan, nggak mau tutup-tutup. Nah, akhirnya kemudian karena yang menginformasikan lewat message Facebook itu ingin saya fokus mendalami apa yang disampaikan Kiai Imad terkait perspektif nasab Ba'lawi atau Habib. Saya pelajari detail, kemudian saya tulis satu-satu sumbernya, kitabnya apa, abad berapa, pengarangnya siapa. Oke, clear, fix. Sip, aku bilang. Saya tulis. Setelah itu aku mencari tahu Kiai Imad ini siapa. Kok berani gitu. Ya. Tentu bukan orang kaleng-kaleng. Ya. Atau bisa jadi ini sebenarnya orang RA sendiri. Dari sekian banyak berkecamuk di pikiran, akhirnya yang waktu itu saya masih di kepengurusan Ansor Pusat. Itu saya kemudian mencoba menjalin komunikasi dengan teman lama yang pengurus Ansor Banten, namanya Gus Hamdan Suhaimi. Ya. Saya teleponan sama beliau menanyakan, Gus, kenal nggak dengan Kiai Imad? Ya, kenal. Coba kasih tahu ke saya siapa Kiai Imad. Dari sisi mana Kiai, katanya. Enggak, beliau itu pernah nyantri. Oh, pernah. Beberapa pondok pesantren dan Kiai yang pernah menjadi guru beliau adalah ini. Itu saya hitung sekitar lebih dari 15 tempat di mana Kiai Imad menempa ilmu. Kemudian saya nanya juga secara jalur akademisi, sampai mana? S2 Kiai. Oke, saya catat S2. Lalu aktivitas beliau saat ini sebagai apa? Pemangku pondok pesantren. Namanya apa? Nahdlatul Ulum. Santrinya berapa? Kisaran 800 sekian. Putra putri, SMP, MTS, SMA, Aliyah. Oke. Lalu saya nanya lagi sama Gus Hamdan, kedekatan panjenengan dengan Kiai Imad ada dari perspektif apa? Karena kalau nggak salah ya, kakeknya Gus Hamdan atau bapaknya saya lupa, itu adalah guru dari Kiai Imad, gitu loh. Ya. Artinya benar-benar kenal dekat Gus Hamdan itu. Nah, kemudian apakah cukup informasi ini? Tidak. Santri oke. Sekarang jadi Kiai punya pesantren cukup besar di usia jelang 50, karena Kiai Imad itu kelahiran. Nah, ini yang penting saya tanyakan kepada Gus Hamdan. Oke, Gus, Kiai oke, santri oke. Pertanyaan saya kepada penyanyi, berapa buku atau kitab yang pernah dikarang? Kemudian Gus Hamdan di samping menjawab lewat suara karena kita teleponan, juga memberikan data. Ini nama-nama buku dan ini nama-nama kitab yang sudah dikarang oleh Kiai Imaduddin. Kitab itu berarti bahasanya Arab, buku berarti bahasanya Indonesia. Artinya cukup sudah untuk saya. Kemudian saya yakin bahwa karya ilmiah, tesis ilmiahnya itu sahih secara keilmuan. Ya. Berlanjut sampai kemudian ada terjadi acara pertemuan di Benda Krep, jalur Wali Songo mengumpulkan data manuskrip tentang sejarah Wali Anu, Syekh Anu, nyambungnya kemana manuskrip. Dari Bali ada, dari Banyuwangi ada, dari Madura, dari Jogja, Solo, dari Banten, dari Cirebon sendiri termasuk semua. Oke, saya mengikutin. Kemudian yang acara Hall Agung Wali Songo di Masjid Istiqlal, saya juga mengikutin sampai ke
Debat Banten tanggal 25, 26, 27 Agustus tahun 2023. Artinya bahwa ini tesis perlu kita publish. Ya. Ini karya ilmiah perlu kita sampaikan dari telinga ke telinga, door to door, karena ini karya apik, tesis menarik yang perlu kita dorong. Untuk apa? Mencerdaskan anak bangsa Indonesia agar jangan selalu mau menjadi jongos Baklawi. Oke, ini berarti kan sebuah bagian dari perjalanan sejarah bangsa ya. Jadi kita sudah disajikan informasi sejarah bagaimana perjalanan keberadaan lah ya orang-orang yang Habib-Habib itu, komunitas Habib katakanlah. Nah kemudian tiba-tiba di tahun 2023-2024 ini muncul karya ilmiah yang tadi ceritakan. Nah secara ilmiah tadi jelas dong. Kalau hadis kan riwayat ini menurut si A, si B, si C, kemudian derajatnya nasab ya apa? Derajatnya. Nah ini kan secara ilmiah sudah terbukti bahwa ini tidak sembarangan karya, tapi benar-benar ilmiah. Tesis berarti S3 apa S2 ya? S2. Nah itu sudah ya. Nah sekarang isinya Candi Deso. Nah isi atau yang harus kita ketahui bahwa dan perlu kita dukung bahwa karya ilmi itu memang mutawatir atau harus bahwa anak bangsa harus mengetahui karena ini kebenaran yang harus disampaikan. Jadi perspektif simpelnya ada keturunan Nabi yang terregistrasi, ada datanya, ada catatannya, ada sejarahnya, yakni nama Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa. Ini ada. Belum lagi simbahnya Ja'far Shadiq ada, Muhammad Al-Baqir ada. Cuma untuk mencari tahu Ahmad bin Isa ini sebenarnya punya anak berapa, nah gitu loh. Di catatan kitab yang namanya kitab Asy-Syajarah Al-Mubarak karangan Syekh Fahruddin Ar-Razi dengan teks apa itu namanya adat hasyr, bahwa dijelaskan anak Ahmad bin Isa ini hanya 3, Muhammad, Husain, dan Ali. Dan kitab ini karya ilmiah dari ulama besar, ahli nasab, ahli sejarah dunia. Ulama mengetahui siapa beliau, ada di abad 5 yang menyebutkan bahwa putranya cuma 3, Muhammad, Husain, Ali. Sementara di setelahnya, yakni di abad 6, nggak ada yang menginformasikan bahwa putra Ahmad bin Isa menjadi 4, nggak ada. Abad 7 tidak ada, abad 8 tidak ada. Baru kemudian di abad 9 menjelang akhir abad 9, yakni mendekati abad 10, muncul kitab yang namanya Al-Burqatul Mufiqah karangan Asy-Syaikh Ali Abu Bakar Asy-Syakran, yang di situ teksnya adalah waqad fahimtu bla 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 min tarikhil janadi. Jadi Ali Asy-Syakran yang membuat kitab Al-Burqatul Mufiqah abad 9 mengatakan bahwa setelah saya memahami dari apa yang saya dapatkan di kitab tarikhnya Syekh Al-Janati. Syekh Al-Janati punya kitab tarikh namanya As-Suluk fi Tabaqatil Ulama'i wal Muluk. As-Suluk, kitab As-Suluk lah. Itu kitab tarikh menjelaskan, dipahami oleh Asy-Syakran bahwa anaknya Ahmad bin Isa bukan hanya 3, tetapi anak ada satu lagi yakni Abdullah, dan kemudian ditashghir menjadi Ubaid. Abdullah ditashghir menjadi Ubaid itu asumsi Ali Asy-Syakran. Asumsi ya? Asumsi, dugaan Syekh Ali Asy-Syakran. Bukan kepastian berarti. Bukan kepastian. Dan pengambilannya pun dari kitab tarikh. Padahal kalau yang namanya eksistensi kesahihan, kesarehan tentang nasab nggak bisa pengambilannya dari kitab tarikh, harus dari kitab nasab. Ini. Sementara kalau kita mau tracking di dalam kitab As-Suluk, itu pun pengarangnya tidak meyakinkan bahwa Abdullah itu benar-benar anaknya Ahmad bin Isa. Baru berangkat dari asumsi ya, ya. dugaan. Coba saya pengen nanya, nicknya coba, nicknya. Ya. Saya pengen nanya. Gini Ustaz, banyak kan, oke lah itu bahasa ilmiahnya ya. Sekarang bahasa realitanya. Di masyarakat itu muncul perspektif atau anggapan bahwa ini adalah grup pembegal nasab. Ada tuduhan gitu ya. Maka yang saya pengen klarifikasi sama yang sedang meriset,
Anda terima enggak kalau bahwa Anda itu dianggap pembegal nasab, bahwa Anda adalah antek PKI? Ini saya berdasarkan di masyarakat gitu ya. Tuduhan masyarakat. Ya, tuduhan-tuduhan masyarakat, kita harus objektif gitu ya, pertanyaannya juga objektif. Gitu. Gimana, Ustaz? Di setelah the end-nya PKI, artinya PKI habislah di era 65 ya. Kemudian di periode Soeharto nggak ada tuh berkutik bahwa ada PKI baru, wah pasti dieksekusi lah. Baru di setelah lengsernya Pak Soeharto itulah muncul ada PKI New. Neo. Ya neo lah. Muncul demo di tingkat kabupaten misalkan atau provinsi, bahkan di ibu kota tiba-tiba mengibarkan bendera PKI. Pertanyaannya, itu bendera yang bikin siapa, yang bakar siapa? Cara Tegale gawe dewek dibakar dewek. Ketika ada yang menduga bahwa barisan Kiai Imad adalah Pembegal nasab. bagian dari PKI, yang ngomong itu justru saya duga Anda PKI. Gitu loh. Balik ke yang menuduh. Iya, itu yang pertama. Untuk bicara pembegal nasab, siapa yang membegal nasab? Oh jelas, urutannya jelas, aturannya jelas. Yang namanya nasab itu ada kitabnya. Contoh di kitab Rosail fi Ilmin Nasab ada 7 domain untuk bisa mengidentifikasi tentang posisi nasab seseorang. Ada istilah syajaroh, ada istilah mabsutoh. Kalau syajaroh itu dari akar ke batang, kemudian cabang, ranting, daun, putik bunga, buah. Berarti dari bawah ke atas, itu namanya syajaroh. Tapi kalau mabsutoh itu dari atas ke bawah. Nah, siapa pembegal nasab yang sebenarnya? Ayo kita cari tahu. Bagaimana mungkin orang yang tidak ada silsilah ketersambungan dengan Ahmad bin Isa yang hidup di abad 3, abad 4 tidak menginformasikan bahwa anaknya Ahmad bin Isa namanya Abdullah Ubaidillah, nggak ada. Abad 5 nggak ada, 6 nggak ada, 7, 8, 9 baru ada. 550 tahun Bedanya ya. jedanya baru mengatakan anaknya Ahmad bin Isa 4, bro. Bukan hanya Muhammad, bukan hanya Ali, bukan hanya, tetapi ada satu lagi, Abdullah alias Ubaidillah. Dari mana informasi bahwa Abdullah Ubaidillah anak Ahmad bin Isa? Ada yang mengatakan itu wilayah Tasamu. Oke, Tasamu berarti dari informasi satu. Abdul Jari, Abdul Dean. Nah sekarang oke, perspektif ilmu tasamu begini teman-teman. 5 abad ya, per 1 abad itu 3 generasi lah katakanlah. Ya 1 tahun, ini 3 orang ini. Kalau 5 abad berarti 3 kali 5 butuh 15. Oke, kalaulah memang kita ambil pijakannya di Syekh Ali Asyakron, ini Ali Asyakron kata siapa harus ada urutan 15. Lalu kata siapanya nggak tertulis. Ya. Minimal rekamannya lah kalau bahasa sekarang. Munqati lah ya, terputus. Iya, karena nggak ada. Sekarang gini, kalau sudah lebih dari 2 abad, informasi itu harus dibuktikan secara tulisan dong. Oke. Ya. Ya, harus ada. Harus dong. Loh bagaimana? Contoh ya, bagaimana sosok salah satu imam madhab kita, Imam Syafi'i radhiyallahu an, ketika mengidentifikasi suatu hadis, maka beliau itu rela keluar rumah mencari tahu ini hadis sumber ini dari mana, sampai mencari orang yang paling tua hidup di saat itu yang mengetahui ini hadisnya Saksi kamu hidup, dapatkan dari mana. Saksi itu. Oke, Ustaz, jelas itu ya, berarti sudah sangat jelas bahwasanya kita sudah tahu alasannya para periset tentang nasab ini memang pertanggungjawabannya sokeh gitu ya. Bisa dipertanggungjawabkan. Istilahnya ilmiah banget gitu loh. Tapi begini Ustaz, saya mau menanyakan tentang manfaat madorot. Gak apa-apa ya, gaya bebas. Di usul fikih kan ada darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Dengan polemik nasab ini yang Anda riset dengan kawan-kawan, itu kita tidak memungkiri jadi gaduh di masyarakat. Memang ada kegaduhan. Nah ini menurut Anda gimana? Apakah memang manfaat itu harus diungkap atau menghindari riset itu untuk menghindari mafsadat gitu? Atau menutup kegaduhan. Nah ya, maksudnya itu. Ketika ada pemuda bernama Muhammad bin Abdullah di usia 40 tahun lalu memproklamirkan dirinya sebagai nabi, gaduh enggak? Lalu Nabi Muhammad dipuji apa dicaci maki? Bisa dibanyak kan caci maki kaum kuras ini kan.
Nabi Muhammad tinggal di Mekah bertahan sampai hidup apa diusir? Ada pengusiran dan lain sebagainya. Lalu Nabi Muhammad, apakah kalian akan panjenengan nyatakan sebagai pembuat gaduh? Oh iya. siap. Apakah panjenengan pro dengan kaum Quraisy mengusir Nabi Muhammad? Berarti istilahnya ini hak batil memang harus diperjuangkan. Begitu ya Ustaz? Gitu. Jadi gini sebenarnya gini ya. Jangan terlalu menseriusi soal nasab. Apalagi sampai mencoba menggunakan metode usul fiqh. Karena hal ini tidak seheboh itu sebenarnya, tidak segaduh itu dan tidak serumit itu. Ini nasab ini sesuatu yang simple kok, urusan dukcapil. Pendudukan kata Dan iya, ini urusan dukcapil dan matematis. 1 tambah 1 2. ya. Kalau memang Kang Jaka ngakunya anaknya Pak Ridwan, Pak Ridwan anaknya Pak Ali, Ali anaknya Pak Karim, Karim anaknya Imron, Imron anaknya ini, ya buktikan saja silsilahnya ke saya. Satu. Ya. Kalaulah hanya merujuk kepada orang yang tidak terkenal, misalkan tiba-tiba Pak Jaka ngomong saya adalah keturunan Sangkuriang, nggak masalah Pak. Saya adalah keturunan Brahma Kumbara, nggak jadi masalah. Yang jadi masalah ketika Kang Jaka tiba-tiba mengatakan di dalam tubuh Anda mengalir darah Rasulullah, saya anak cucu Nabi, sementara datang silsilah Karawang Tegalep red sejarah red. Udah kayak gitu banyak pemanfaatan nasab menjadi nasib yang akhirnya buat imanuhum di akhlaqihim itu oknum kebanyakan. Ya artinya kan kayak setelah sederhana saja, nasab menentukan nasib, nasib menentukan nisab. Ya gitu ya. Terus, Artinya kalau tidak membawa Rasulullah, Ada masalah. ya, oke sekarang ini yang perlu ini kan dalam persimpangan ya, perapatan mempertelon. Contoh saya pribadi ya, santri Deso. Ini kan saya pernah mengikuti sebagai follower ya, Ya. orang yang seneng ya mengikuti yang namanya Rotib Al-Haddad, Rotib Al-Atos. Di situ ada Pak Alawi loh. Ya roti itu kan berarti hajat. Gimana komentar Mas Ustaz? Sampean tahu nggak siapa Abu Hurairah? Perawi hadis. Siapa Ka'bul Akhbar? Siapa Wahab bin Munabbih? Yahudi mereka. Apa masalahnya kalau ada keturunan Yahudi alim? Masalah bagi lo? Nggak masalah ya? Ya sudah, emang yang boleh beriman kepada Allah hanya orang Quraisy, orang Arab. Kalau Yahudi nggak boleh. Ya artinya Mbak rada cerdas Mas Jaka kalau tanya. baiknya tetap dipakai gitu ya. Artinya hasil baiknya pakailah kalau memang baik gitu kan. Ya begitu Ustaz. Nah itu Salah. Ini berarti apa ya? Open Pak, open mind. Ya. Tidak tertutup. Tidak semuanya harga mati yang di Alwi itu udah baik gitu loh. Ya artinya gini, kami orang Brebes Tegal Slawi ini kan minimal Ustadz santri Deso ini kan jadi referensi. Ya. Karena memang dari Bergas ini yang pertama mengibarkan atau menyampaikan informasi tentang persoalan ini, tentang Kiai Imad dengan karyanya gitu loh ya. Ini yang perlu dipertanyakan. Enggak mic-nya. Ini karena mic-nya 2 jadi gantian. Enggak apa-apa. Ini Ustaz, ini kan banyak pertanyaan di masyarakat atau memang ada berita bahwa Anda itu melarikan diri atau ngumpet atau ketakutan ini karena Anda dicari banyak orang karena meriset nasab ini. Saya pun ini jadi ngeri-ngeri sedap nanti channel saya membahas ini gitu loh. Tapi saya coba belajar ingin memberi edukasi kepada masyarakat sebeda apapun kita. Mari kita ambil cara berpikirnya Rocky Gerung. Kita goda pemikiran-pemikiran orang lain. Akal sehat gitu. Coba ini klarifikasi. Ya, penjelasannya. Ya, toh nyatanya kan kita ini nggak kemana-mana, nggak ngumpet. Nggak. Bahkan kita yang nyulik. Ya. Gitu. jadi menurut Ketua Umum PBNU di zamannya Profesor Kiai Haji Said Aqil Siraj, Ya. di beberapa forum-forum tertentu, bahkan beliau sampaikan di luar negeri di Malaysia terkait pertanyaan tentang yang sedang terjadi di Indonesia, polemik nasab. Apa kata Buya Said Aqil Siraj, bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Kiai Imad itu adalah murni karya ilmiah, ada sumbernya.
silahkan, yang mau percaya monggo, nggak percaya juga nggak masalah. Ya, yang mau percaya bikin antitesa. Hanya kemudian jangan disikapi dengan marah-marah, apalagi menggunakan orang banyak, nyawa patungan, keroyokan. Masa ngadepin Saripudin aja ribuan santri dikerahkan sekerah-kerahnya. Jangan sampai dong kemudian umat mengatakan, oh ternyata itu pondok pesantren yang mencari Saripudin ternyata isinya bukan santri tetapi preman misalkan. Ya. Umat begitu kan ya cukup menyedihkan kalau sampai seperti itu. Nggak usah lah. Kalau memang nggak setuju dengan narasi saya, nggak setuju dengan statement saya, nggak setuju dengan ungkapan saya, nggak setuju dengan pernyataan pemikiran saya, ya silahkan hadapi dengan keilmuan. Ya. Jangan marah-marah. Wong Islam mengajarkan kok, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Saya yakin teman-teman, kawan-kawan dan siapapun yang menyaksikan video ini bahwa andaikan dulu Nusantara atau Jawa lah, ini yang mengislamkan adalah orang-orang yang ada di FPI. Saya yakin Jawa nggak mau Islam. Karena kita tahu loh orang-orang yang ada di FPI. Para habib itu kalau dakwah itu nggak merangkul tetapi memukul kok. Nggak ramah tetapi marah-marah. Padahal dakwah itu mestinya dengan bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Bagaimana kebijaksanaan panjenenganipun Sayyid Ja'far Shadiq Sunan Kudus dengan toleransinya, dan sampai sekarang masih dipercaya oleh Sunan Kudus, masyarakat Kudus nggak boleh korban sapi dan seterusnya. Itu toleransinya setinggi itu ya. Nah, Ya. selanjutnya ngeten, Mas Jaka, ini yang kadang-kadang anak-anak muda itu hilang ingatan atau kehilangan ingat. Jawa itu apa sih? Jawa itu kalau kita ambil di buku Sang Sekretari Tertua, Jawa itu artinya memberi. Mama memberi tangan di atas. Jawa itu ngei. Jawa itu memberi, nggak ada pakai alat, memberi gitu aja. Jawa itu memberi. Ada lagi yang mengatakan Jawa itu nerimo. Jawa itu apian. Tapi yang tertua yang saya baca, saya tracking, itu adalah artinya memberi. Sehingga apa? Kita bisa lihat kok di Jawa ini khususnya dan Nusantara, apapun bisa tumbuh. Ajaran keyakinan apapun ada pengikutnya. Yang ngaku malaikat Jibril aja ada pengikutnya kok. Iya. Lia Edan. Payunan. Ayo, ngaku nabi padahal dulu pelatih badminton Ahmad Musodik ada pengikutnya. Kalau nggak cocok ya sudah, sikapi dengan bijak. Ya. Nggak usah dengan main keroyokan, persekusi, nyawa patungan. Ya artinya kita sebagai yang ini kan sekarang boomingnya namanya medsos ya. So informasi dari segala sumber kita bisa melihat, mendengar. Nah artinya ke depan bahwa sajian narasi atau informasi yang disajikan Kiai Imaduddin ya, yang ilmiah tentunya harus kita ini secara objektif juga. Tapi pada prinsipnya bahwa kita tetap menjalankan amar ma'ruf nahi munkar, kemudian tetap bertakwa, menjalankan seluruh perintah-perintahnya Allah, menjauhi seluruh larang-larangannya kan. Jadi tidak ada yang namanya memecahkan atau pecah dengan saudara-saudara yang lain. Tapi memang masyarakat kita kan belum apa namanya ya, belum semuanya paham ya tentang keilmuan. Mohon maaf, polemik nasab ini yang akhirnya kan antara orang Nusantara dengan Muhyiddin itu yang berpolemik Pak. Justru malah esensinya ya mohon maaf, Ada kelompoknya berpolemik ya. iya berpolemik kita sendiri. Yang menikmati banyak kelompok. Jadi mohon maaf nih tentang riset tentang Habibah Alwi itu sendiri. Habibah Alwinya itu mohon maaf diuntungkan oleh Muhyiddin. Jadi kalau Ustadz Syarif ini dan kawan-kawan kayak Imad dan sebagainya itu meriset, kan lawannya Muhyiddin bukan lawannya Habib langsung gitu loh. Ya. Paham ya? Ya paham. Nah itu saya yang miris di masyarakat itu, makanya saya bertanya tadi itu. Makanya kan ini perlu perspektif, perlu urusan. Nah makanya coba Ustadz. Begini tadi Iya. dijelaskan oleh Ustadz Sandri Deso ini. Iya gitu loh. Mana Ustadz? Jangan ya. Itu yang bertanya itu sih terlalu menjadi NU atau merasa paling NU sehingga menjadi sensi dan baper. Keakuan ya. Indonesia ini sebagaimana saya tadi bilang itu adalah daerah yang majmuk, yang bisa menghimpun semua keyakinan, pemahaman. Ya. Bukan hanya satu agama, tetapi di dalam satu agama pun ada berbagai macam furuk sekte atau keyakinan. Katakanlah di Indonesia ini, di dalam Islam, organisasinya itu lebih dari 20 Pak. Iya. Lebih dari 20. Nah dari sekian organisasi, kalau boleh saya sebut ada Muhammadiyah, Mas Islam lah ya. iya maksudnya itu, Ya, oke. ada LDII dan lain sebagainya.
satu ormas tok kok. Yang mewadahi Habib itu satu orang, ormas cuma NU. Ya, Mengakui Habib. Iya dari dulu. Tapi sekarang kan yang melawan mohon maaf juga orang NU. Betul ya Ustaz? Ya. Yogyakarta lebih kuat mana? Eksistensi ya. Saya nggak akan melihat jumlah eksistensinya. NU dengan Muhammadiyah lebih kuat mana? Muhammadiyah Jogja. Warnanya Aku nanya. warna Muhammadiyah. Oke, ketika bicara eksistensi suatu golongan, berarti kan ada yang bau rekso. Ya. Jogja siapa yang bau rekso? Emang boleh. Keluarga Mataram kan? Apakah Mataram pro Baklawi? Saya yakin tidak. Tapi kok kenapa? Gitu loh. Diklaim. Lalu begini, maksud saya begini. Beliau Mataram, kok lebih memilih Muhammadiyah? Kok nggak NU? Sementara amaliyahnya itu NU loh. Ya, ya. Tapi organisasinya Muhammadiyah. Apa coba? Ini saya perlu buka nggak ini rahasia? Boleh. Iya. Untuk pencerahan. Bagus ini. Bicara Jawa sentris ya. Bicara Jawa sentris. Kelompok mana? Manusia mana yang nilai bobotnya paling mulia? Jawa sentris. Gambar. Yang mulia kan yang orang lain bukan Allah. Jawa sentris bukan agama. Apa tadi? Ayo yang orang bisa Keluarga jawab. keraton dong. Keluarga iya, keraton. iya. Karena struktur sosial ya. Jangan aku bilang Jawa sentris. Ya. Ya enggak? Kerajaan-kerajaan. Oke. Iya enggak? Ya, Oke, betul. sepakat. Saya nggak melihat dari perspektif agama. Saya bilang Jawa sentris. Ya, setuju. Kita harus mengakui bahwa nilai kemuliaan itu ada di keluarga keraton, Bapak, atau yang berhubungan dengan keraton. Kalau kita tarik ke belakang berarti daripada keluarga Sultan Amangkurat I Agung. Kita tarik lagi ke Sultan Agung, kita tarik lagi ke Raden Patan Demak dan seterusnya. Kalau bicara nasional berarti manusia yang kastanya tinggi secara eksistensi adalah keluarga Wali Songo. Jawa sentris tadi ya. Ya. Pertanyaannya, secara naluri kok tiba-tiba digantikan dengan posisi keluarga yang bukan orang asli Jawa, bukan asli Indonesia. Tersinggung nggak para raden? Tentu menggelitik. Oke, biar lebih agak simpel. Pengajian besar di lapangan. Acaranya berbes bersolawat. Mengundang Kiai Anu. Yang sebagai dalam tanda kutip pengaman karena acaranya acara solawat, biasanya kan ansor banser. Ya. Ada kiai itu Pak, liwat keplek. Si biasa mulang pas solatan. Banser bro, oh Pak Kiai Imam, monggo. Lewat lagi sret. Pak Kiai Husen, monggo. Tapi begitu ada Habib yang pakai Coba. ombrong-ombrong, udeng-udeng saban pespa. Habib, monggo. Ada perasaan nggak para kiai? Ditambah lagi narasi yang mengatakan berguru sama Habib satu yang bodoh masih lebih mulia, lebih utama daripada berguru kepada 70 kiai. Kaki Habib yang ahli maksiat masih lebih mulia ketimbang 70 kepala kiai. Satu kitab. Di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin yang dibaca oleh hampir seluruh pondok pesantren di Indonesia. Pondok NU loh, ngaji kitab Bughyatul Mustarsyidin. Itu ada teks begini, Pak. Anna ahlal baiti afdolun nas. Sesungguhnya ahlul bait lebih utama daripada semua manusia. Oke lah, karena ahlul bait isinya ahlul kisah. Nabi Muhammad, Sayyidah Fatimah, Imam Ali, Hasan, Husain. 5 orang ini lebih mulia daripada manusia. Setuju? Kalimat ini benar. Nah, teks selanjutnya, wa ala Abi Alawi afdolu ahlil bait. Baklawi lebih mulia daripada ahlul bait. Ini teks sombong ini, teks kurang ajar ini. Karena ada ilatnya, littiba'ihim sunnah wa limashtahara anhum minal ilmi wal ibadah wa akhlaqil karimah wal karam wat tuqa bil ittifaq. Bahkan perspektif tarekah di kitab itu barisan selanjutnya waqala Al-Habib Abdullah Al-Haddad ma ahsana fi hadzal zaman min tariqati Abi Alawi. Berarti tarekat Tijani, Syadziliyah, Khalidiyah, Qadariyah, Naqsabandiyah, Syatoriyah lewat. Yang lebih baik adalah tarekat Baklawi. Gitu kok kiai-kiai meneng. Makanya aku bilang mengatakan kepada siapapun, kok kiai, kok syekh, siapapun deh, siapapun. Saya nggak mau nyentuh merek siapapun, kok masih mau
menjadi muhibbin garis miring meyakini Habib keturunan Nabi, itu sama saja mengikuti jejak orang-orang sombong. Ya. Dan yang kedua, sealim apapun orang itu, kok mau masih jadi muhibbin, mendadak jadi tolol kan. Contohnya UAS. UAS itu alumni Al-Azhar loh katanya kan. Ya. Alim ya, alim ya. Ya. Tapi menjadi tolol gara-gara jadi mukibbin. Apa pernyataan tololnya? Tarim itu adalah kampung suci di mana dulu ada banyak sekali tapak kaki orang-orang mulia sehingga Tarim tidak diaspal. Faktanya diaspal, berarti kan tolol itu. Oke Ted, mungkin bagian nanti closing statement. Artinya begini, kami sebagai orang-orang yang Awam. bukan intinya haus informasi ya. Ada nggak niat dari Kiai Imad dengan karyanya tadi untuk menjadi buku sehingga masyarakat mudah mengakses, membaca dan nanti meyakini? Sangat banyak bukunya udah Udah keluar. ada, udah ya. Sudah sangat banyak yang berbentuk buku yang diperjualbelikan ataupun yang berbentuk PDF Word banyak. Itu makanya Kiai Said Agil itu mengatakan kalau tidak setuju dengan pernyataan tesisnya Kiai Imad. Ya, artinya kan bisa saya tidak di rumah sudah ada stok belum ini? Ada. Ada ya. Stok. Jadi nanti warga boleh. Boleh. Boleh meminta Boleh. atau membeli gitu ya. Tak kasih aja gratisan ya. Nah, oke, saya pikir sementara itu mudah-mudahan ini bagian satu, nanti ada bagian-bagian berikutnya. Ini pertemuan awal atau mukadimah ya. Jadi nanti Ustaz Satrin Deso nih ya untuk memberi, kalau saya sih dari host ya, bahwa yang kita cari adalah kebenaran. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai dengan selesai ya kawan-kawan. Seperti yang kita saksikan dalam video, Kiai Haji Syarifuddin mengisahkan bagaimana beliau mengenal Kiai Haji Imaduddin serta bagaimana beliau tertarik tentang kajian-kajian nasab Kiai Haji Imaduddin, serta beliau melakukan penelitian-penelitian, melakukan analisasi bagaimana nasab Ba'alwi ini yang sebenarnya. Itu tidak berbeda dengan apa yang disampaikan Kiai Haji Imaduddin ya kawan-kawan. Apa yang disampaikan Kiai Syarifuddin mengenai sejarah Ba'alwi, manuskrip-manuskrip yang menyangkut tentang Ba'alwi serta keabsahan nasab Ba'alwi ini pantas diragukan serta batal adanya menurut kajian-kajian mereka. Silakan Anda simpulkan sendiri, silakan Anda analisasi sendiri bagaimana menurut Anda, silakan berikan komentar ya kawan-kawan. Sehat selalu, sukses selalu. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.